Mukjizat ilmiah Al-Quran yang ke-7. Ini mau masuk ke slide 27 ke 28. Jadi bukunya ini masih dalam bentuk slide. Nah, kita tuntaskan dulu buku dalam bentuk slide ini ya kawan. Baik, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan di dalam surat Yunus ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Di mana Allah nyatakan di sini yang terjemahnya, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi di sini disebut dalam 6 hari. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan 6 hari di sini? Karena perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia, tahu ada yang namanya hari karena ada perjalanan matahari pada orbitnya dan perputaran bumi pada porosnya. Karena bumi berputar pada porosnya menghadap ke matahari, sehingga terjadi pergantian waktu, siang malam siang malam. Nah, sementara di sini Allah menceritakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Bumi saja ketika itu belum ada, kok sudah ada perhitungan hari. Kita di dunia mengenal hari ya karena bumi berputar. Kalau buminya nggak ada hari. Nah, jadi ini hari yang mana yang dimaksud? Apakah yang dimaksud hari sama dengan hari hidup kita di bumi? 1 hari 1 malam lamanya 24 jam. Apa itu yang dimaksud? Jadi 6 hari berarti 6 kali 24 jam. Atau ada hari lain yang hitungannya berbeda dengan hitungan kita di dunia. Nah, jadi itu dulu kita garis bawahi. Nah, makanya di sini muncul pertanyaan, apa makna 6 hari? Kalau kita bicara tentang kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah bisa menciptakan alam semesta ini hanya dalam sekejap, nggak perlu cerita 6 hari. Nah, Allah bisa menciptakan alam semesta dalam sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, sekejap Allah bisa ciptakan. Nah, jadi bukan kita, pertanyaan ini bukan untuk meragukan apa ya bumi bisa diciptakan dalam 6 hari, bukan itu. Kalau Allah menciptakan langit bumi 6 hari, pasti Allah mampu. Sekejap mata pun Allah juga maha mampu. Jadi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa yang dimaksud 6 hari. Apakah 6 hari yang dimaksud 6 kali 24 jam, atau 6 hari dengan waktu yang lain? Karena waktu bumi belum ada, nggak ada itu 1 hari 24 jam, nggak ada. 1 hari 24 jam baru ada ketika bumi udah jadi, matahari udah jadi. Ketika matahari itu beredar pada orbitnya, bumi juga beredar pada orbitnya, sekaligus bumi berputar pada porosnya. Kalau bumi nggak berputar pada porosnya, nggak ada siang malam. Kalau bumi berhadapan dengan matahari, ini matahari yang terang benderang, ini buminya diam, statis, tidak berputar di hadapan matahari, maka yang berhadapan dengan matahari akan siang selamanya, yang membelakangi matahari akan malam
selamanya. Berarti yang depan ini nggak ada malamnya karena terus berhadapan dengan matahari. Tapi kenapa kok berganti siang malam? Karena ini berputar. Jadi yang ini berputar terus berputar. Hari ini dia siang berhadapan dengan matahari, sebentar lagi agak menjauh sore, begitu membelakangi matahari dia malam. Begitu masuk lagi kena cahaya matahari dia masuk pagi. Begitu dia sampai di tengah siang hari, begitu muter lagi ke sana sore hari, begitu dia balik kemari jadi malam. Karena bumi itu berputar, terjadilah pergantian siang dan malam. Nah, begitu terjadi pergantian siang dan malam, itu yang disebut sehari semalam. Nah, bumi berputar dari titik ini sampai balik ke titik semula, itu memerlukan waktu 24 jam. Nah, artinya satu hari sama dengan 24 jam baru ada setelah langitnya ada, buminya ada, mataharinya ada, matahari beredar pada porosnya, bumi beredar pada porosnya, dan bumi berputar di hadapan matahari, yaitu pada porosnya sendiri, saudara. Jadi matahari beredar pada orbitnya, matahari beredar pada orbitnya, bumi juga beredar pada orbitnya, tapi pada saat yang sama bumi juga berputar pada porosnya. Nah, ini baru terjadi begitu ada matahari, ada bumi, terjadi perdaran pada orbit dan terjadi perputaran pada poros, baru ada siang dan malam, baru ada hitungan satu hari 24 jam. Nah, ini Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ini hari yang mana? Hari bumi belum ada saat itu. Sampai di sini paham? Nah, jadi kita dipancing untuk berpikir. Berpikir, jadi ini 6 hari yang mana? Kan buminya belum ada. Kalau buminya belum ada, ya harinya belum ada. Maksudnya hari belum ada, hari yang 24 jam. Nah, untuk menjawab ini, mari kita lihat slide berikutnya. Buka dalam kita punya kitab Makna Hari dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat makna hari dalam Al-Quran. Kita buka surat Al-Hajj ayat 47. Surat Al-Hajj ayat 47, Allah menyatakan wa qala ta'ala wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Terjemahnya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maksudnya perhitunganmu, perhitungan kita di bumi. Perhitungan kita di bumi satu hari 24 jam. Tapi satu hari di sisi Allah ada yang namanya 1000 tahun dalam hitungan bumi. Nah, berarti harinya panjang gak tuh? Panjang. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, berarti apa? Oh, ternyata di sana ada hari yang lain. Ternyata hari itu bukan hanya yang dikenal di bumi, yaitu jumlahnya 24 jam. Ternyata ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari itu sama dengan 1000 tahun kita. Di kita sudah 1000 tahun, di sisi Allah baru sehari. Sampai di sini jelas? Berarti ada sehari 24 jam, ada juga sehari 1000 tahun. Namanya sehari juga. Tapi sehari yang 1000 tahun itu bukan sehari di bumi, bukan. Sehari di tempat lain. Nah, bukan sehari di bumi. Baik, sekarang kita lihat lagi ayat lain, slide yang berikutnya, yaitu surat As-Sajdah ayat 5. Surat As-Sajdah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi
thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan dari langit sampai ke bumi. Semuanya Allah yang atur. Nah, kemudian urusan-urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Lagi-lagi kita dapatkan ayat Al-Quran yang menyatakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Udah berapa ayat tuh? 2. Tadi surat apa tadi? Tadi surat Al-Hajj ayat 47. Kali ini surat As-Sajdah ayat 5. Jadi 2 ayat ini menunjukkan bahwa ada hari. Ada hari. Entah di mana kita tidak tahu, ada hari. Yang lamanya sama dengan 1000 tahun hitungan di bumi. Sedangkan sehari di bumi hanya 24 jam. Sampai di sini paham? Santri semua ngerti? Baik. Sekarang kita lihat surat yang lain. Surat yang kita lihat kali ini adalah surat Al-Ma'arij, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqala ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Masya Allah. Kali ini Allah menyatakan bahwa para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihis salam, jadi semua para malaikat alaihis salam naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari yang kadarnya lamanya 50.000 tahun. Nah, jadi ada satu alam malaikat sekarang kita bicara. Ternyata di alam malaikat itu kadarnya sehari di sana 50.000 tahun di kita. Lebih lama lagi gitu? Lebih lama. Nah, jadi ada satu alam sehari sama dengan 1000 tahun. Hanya Allah yang tahu itu alam di mana. Karena semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah, saudara. Dan ada satu alam lagi, saudara, yang satu hari sama dengan 50.000 tahun. Nah, ada lagi satu hari hanya 24 jam. Nah, sehingga dengan demikian kita lihat, maka makna hari dalam Al-Quran satu, sehari itu 1 kali 24 jam. Dari mana kita tahu ini? Ya dari hidup kita di dunia. Kita merasakan kalau di dunia satu hari hanya 24 jam. Kemudian yang kedua, sehari itu dalam Al-Quran ada informasi sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Kemudian yang ketiga, ada informasi Al-Quran. Ini bukan sembarang informasi nih. Ini informasi ilahi. Nah, kalau informasi ilahi pasti benar, mustahil salah. Nah, kalau informasi manusia, ada ngomong, oh di sana tuh ada sehari sama dengan 100 tahun. Kita nggak percaya ya, kawan. Kita bilang itu orang ngimpi, itu orang ngawur. Kalau itu informasi manusia, tapi ini informasi Allah. Mustahil Allah berdusta, mustahil Allah bohong, mustahil informasi dari Allah itu salah. Kalau Allah nyatakan ada satu alam yang sehari sama dengan 1000 tahun, kita pasti benar. Kalau Allah informasikan ada satu alam yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia, pasti benar. Nah, ini informasi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ada di dalam Al-Quran saja kita sudah dapatkan makna hari udah ada 3 itu. 1 kali 24 jam, ada yang arti sehari 1000 tahun,
ada juga arti sehari 50.000 tahun. Nah, sehingga di sini kembali kepada ayat yang kita bicarakan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari yang mana? Nah, Allah sekarang di sini Allah menyatakan 6 hari. 6 hari yang mana? 6 hari yang pertama, 6 hari yang kedua, atau 6 hari yang ketiga. Nah, sebetulnya bagi kita tidak ada masalah mau 6 hari pertama mau 6 hari kedua, mau 6 hari ketiga, bagi kita tidak ada masalah karena kita tahu Allah Maha Kuasa. Jangankan 6 hari, sekejap aja Allah bisa kok menciptakan alam semesta. Jadi bukan itu yang kita mau bahas, bukan. Kalau soal kebesaran Allah kita yakin. Tadi sudah kita lihat bagaimana Allah firmankan dalam surat Yasin, kalau Allah menghendaki sesuatu hanya tinggal kun fayakun. Jadi kehendak Allah pasti terjadi. Cuman kita mau tahu itu 6 hari dalam ayat itu tafsirnya yang mana nih? 6 hari yang 24 jam, 6 hari yang kali 1000 tahun, atau 6 hari kali 50.000 tahun? Kalau 6 hari yang 24 jam, yang berarti 6 kali 24. Kalau ambil yang 1000 tahun, berarti 6 kali 1000 tahun berarti penciptaan alam semesta 6.000 tahun. Dalam perhitungan kita 6.000 tahun. Nah, kalau kita ambil yang ketiga, nah berarti penciptaan alam semesta 6 kali 50.000 tahun, yaitu 300.000 tahun. Nah, jadi yang mana yang dimaksud dalam ayat tersebut ya ikhwan? Nah, jadi muncul pertanyaan pembatasan atau penyebutan. Jadi yang Allah sebutkan 6 hari itu apa memang itu tahdid hanya 6 hari, atau itu hanya sekedar penyebutan saja? Maksudnya sekedar penyebutan hanya untuk menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta ini ada proses, ada proses, tidak tiba-tiba jadi, enggak, ada proses sekian lama. Nah, dari sini saudara, maka kita mau tahu makna mana jadi yang dimaksud ayat. Apakah makna pembatasan betul-betul jumlah jam atau jumlah tahun yang sudah kita sebutkan tadi, saudara, atau ini hanya sekedar penyebutan untuk menunjukkan bahwa 6 ini saudara hanya untuk menunjukkan adanya proses. Nah, kalau kita mau artikan 6 hari dikali hari dunia, ya berarti 6 kali 24 jam. Kalau kita mau maknai yang 1000 tahun, berarti 6.000 tahun penciptaan bumi. Kalau kita mau ambil yang 50.000 tahun, berarti 300.000 tahun penciptaan bumi. Tapi kalau kita mau ambil hanya penyebutan saja, maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud 6 hari di sini adalah 6 periode, 6 masa. Berapa lama setiap masanya? Wallahu a'lam. Jadi ada ulama yang mengartikan 6 hari. Hari yang mana? Wallahu a'lam. Apakah hari yang kali 24 jam? Apakah yang hari 1000 tahun? Apakah hari yang 50.000 tahun? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah hanya mengatakan fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Nah, sebagian ulama lagi mereka nggak mau masuk dalam perdebatan yang 24 jam, apa yang 1000, apa yang 50.000. Mereka katakan 6 periode atau 6 masa atau 6 tahapan. Nah, singkat cerita bahwa ini menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah, ada proses, proses ya ikhwan. Jadi berbeda seperti begini, seperti penciptaan manusia. Allah ciptakan Adam begitu saja, tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi prosesnya singkat, kun fayakun, Adam jadi, selesai. Tapi Allah menciptakan kita, saudara, beda, ada proses. Ada pernikahan ibu bapak kita, ada perkawinan di antara ibu bapak kita, ada persentuhan di antara ibu bapak kita,
kemudian ada sperma ayah kita yang membuahi sel telur ibu kita di dalam rahimnya. Kemudian setelah bertemu antara sperma tadi dengan sel telur, kemudian menjadi kita tahu menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Nah, kemudian seterusnya menjadi janin. Kita hidup dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Setelah itu kita dilahirkan. Ada proses gitu. Ada proses. Itu namanya berproses, ya kawan, berproses. Nah, dalam ayat ini ada isyarat dari Allah bahwa penciptaan alam semesta ini ada proses. Itu yang kita mau garis bawahi. Jadi enggak terjadi sekonyong-konyong begitu aja. Jadi langit, jadi bumi, jadi matahari. Enggak. Semua ada proses. Sebab kalau dia tanpa proses, Allah enggak sebutkan fi sittati ayyam. Allah bisa sebutkan, Allah menciptakan fi lahzatin, hanya dalam sekejap. Nah, kenapa Allah sebutkan fi sittati ayyam? Isyarat dari Allah. Semua ini ada proses. Jadi memang Allah sunnatullah itu begitu, saudara. Sunnatullah itu begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa alam semesta ini Allah ciptakan dengan proses? Kenapa enggak sekejap aja langsung jadi, saudara? Nah, ini untuk iktibar. Nah, supaya manusia-manusia ini sepanjang zaman terus tafakkur tentang ciptaan Allah, yang mana kalau mereka bertafakkur lebih jauh tentang alam semesta, maka pada akhirnya akan mengantarkan kepada mereka untuk mengenal Tuhan sang pencipta alam semesta. Dengan melalui mempelajari proses tahapan-tahapan tersebut, akhirnya mereka tahu, ya, semua ini ada yang mengendalikan, semua ini ada yang mengatur, semua ini ada yang menciptakan. Tidak terjadi begitu saja. Sehingga dengan demikian manusia ini punya kesempatan dengan menggunakan akal dan ilmunya untuk apa? Mencari jalan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita dapat isyarat di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ilmu pengetahuan modern, sains. Apa kata ilmu pengetahuan modern tentang penciptaan alam semesta? Nah, kita lihat teori mereka. Mari kita perhatikan teori sains modern. Dalam ilmu astronomi, alam semesta ini disebut jagat raya. Jadi boleh disebut alam semesta, boleh disebut jagat raya, atau alam semesta disebut jagat raya, atau disebut juga kosmos. Nah, perhatikan, ini kosmos bukan merek Magic Jar ya. Supaya santri-santri tahu, kosmos ini jagat raya, kosmos ini alam semesta. Nah, sekarang, atau kalau dalam bahasa Arabnya biasa disebut al-kaun, al-kaun, ayat kauniyah, al-kaun, ya ikhwan. Nah, kemudian disebutkan di sini, di dalam kosmos, di dalam alam semesta, di dalam jagat raya yang sangat luas ini, terdapat jutaan galaksi. Nah, sampai di situ dulu kita berhenti. Terdapat jutaan galaksi, bukan 1-2 galaksi, bukan, jutaan. Sampai hari ini manusia nggak bisa menghitung ada berapa juta itu galaksi, wallahu a'lam. Mereka hanya bisa mengatakan jutaan galaksi. Apa itu galaksi? Setiap galaksi menghimpun jutaan bintang. Jadi galaksi itu gugusan bintang. Jadi ada bintang kumpul menjadi satu gugusan, itu yang disebut galaksi. Setiap galaksi ada jutaan bintang. Masya Allah, bayangan tuh, di alam semesta ada jutaan galaksi. Setiap galaksi itu ada jutaan bintang di dalam galaksi. Sampai di sini jelas? Berarti alam semesta luas gak nih? Luas. Alam semesta ini luas.
manusia sampai hari ini nggak bisa mengukurnya. Sampai hari ini jangankan mengukur, menghitung ada berapa juta bintang aja nggak mampu. Tapi galaksi-galaksi terdekat dengan bumi ini mereka sudah mulai bisa foto dari kejauhan, mereka lihat. Tapi kalau untuk mendarat ke sana belum ada ceritanya. Manusia baru sampai ke bulan saja, itu pun masih diperdebatkan. Adapun galaksi lain, wah, jaraknya tidak akan pernah bisa ditempuh oleh umat manusia. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi alam semesta luas ini, alam semesta ini jagat raya, itu banyak galaksi. Galaksi sampai ujungnya nggak terlihat ada galaksi. Berapa jumlahnya? Jutaan galaksi. Sampai situ jelas ya. Nah, sekarang satu galaksi isinya jutaan bintang. Satu galaksi isinya jutaan bintang. Nah, kemudian setiap bintang memiliki sistem peredaran sendiri yang menghimpun sejumlah planet, satelit, dan asteroid. Nah, ini menarik ini. Jadi setiap bintang dia punya keluarga. Setiap bintang punya keluarga. Kenapa dia punya keluarga? Karena setiap bintang itu punya gravitasi, punya magnet daya tarik. Sehingga kalau di sekitar bintang itu ada planet, ada satelit, ada asteroid, itu semua ketarik. Itu semua ketarik oleh si bintang. Dia nggak bisa melarikan diri. Cuman memang dia tidak melekat ke bintangnya, tidak. Dia cuma ketarik sama magnet. Cuma karena planet ini juga punya gravitasi, asteroid juga punya gravitasi, satelit juga punya gravitasi, sehingga dia tidak berbenturan, tidak nempel. Nah, coba lihat, kalau ada besi berani, nah, kita taruh nih di meja, kita taruh lagi besi berani, kita deketin, bisa nempel nggak? Nggak bisa, dia nggak bakal bisa nempel. Kalau kita dorong, yang satu mundur, kita dorong yang ini mundur ya, ikhwan. Nah, jadi itu namanya masing-masing punya daya tarik dan punya juga daya tolak. Sebab kalau planet-planet tadi tidak punya gravitasi sendiri dan dia tidak punya daya tolak, ketelen dia sama bintang. Begitu ada bintang, planet mendekat, ketarik, masuk ke dalam bintang. Jadi dia nempel ke bintang tersebut. Nah, tapi karena bintang punya daya tarik, kemudian planet-planet ini juga punya daya tarik ketemu daya tarik menghasilkan ada daya tolak di sana, sehingga planet ini tidak ketelen dengan bintang, tapi juga nggak bisa lari dari bintang. Paham? Nah, jadi kemana bintang ini jalan, yang ikut ini planet. Kemana bintang itu jalan, ini planet ikut. Itu yang dinamakan bintang itu punya keluarga. Keluarganya itu berupa planet, satelit, asteroid. Asteroid itu potongan-potongan logam, potongan-potongan bebatuan keras yang melayang di alam semesta. Begitu melayang, masuk dalam magnet salah satu bintang, ketahan dia nggak bisa lari lagi, terus ngikutin bintang. Akhirnya bintang itu menjadi kepala keluarga. Sampai sini jelas tidak? Alam semesta atau jagat raya atau kosmos memiliki jutaan galaksi. Galaksi banyak, ada jutaan. Di angkasa. Nah, setiap galaksi ada jutaan bintang. Di dalam galaksi ada bintang di sana, bintang di sini, bintang di utara, di selatan, di barat, di timur, di mana-mana itu bintang. Dan ternyata begitu disorot lebih besar lagi, dengan super teleskop nih disorot lebih besar lagi, ternyata tiap bintang punya keluarga. Keluarganya berupa planet, berupa satelit, berupa asteroid. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Dari sekian juta galaksi, ada satu galaksi
namanya kalau bahasa Indonesianya galaksi disebut Bima Sakti, sudah diubah jadi bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan galaksi Bima Sakti ini saudara, yaitu satu galaksi yang isinya jutaan bintang saudara. Nah, galaksi Bima Sakti ini saudara, di dalamnya ada jutaan bintang. Salah satu bintang disebut bintang kuning. Salah satu, ini kan jutaan bintang nih. Di dalam galaksi Bima Sakti ada satu bintang terang benderang, dari kejauhan warnanya kuning. Bintang kuning. Apa itu bintang kuning? Itulah matahari. Jadi matahari itu di alam semesta kecil. Matahari itu di galaksi kecil ya ikhwan. Dia cuma sebuah bintang. Matahari itu bintang, cuma satu bintang. Sementara dalam galaksi ada jutaan bintang. Salah satunya adalah matahari. Nah, matahari ini punya keluarga, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat galaksi kita disebut galaksi Bima Sakti. Di Bima Sakti terdapat jutaan bintang yang memiliki sistem peredaran masing-masing. Maksudnya sistem peredaran masing-masing itu tadi, masing-masing bintang punya keluarga. Ada planet, ada satelit, ada asteroid. Itu disebut sistem peredarannya sendiri. Dia sekelompok tuh, sekeluarga. Nggak ada yang lain yang ngeganggu dia. Setiap bintang dia punya keluarga. Setiap bintang dia punya sistem, punya aturan. Dia nggak diganggu dengan aturan bintang yang lainnya. Nah, kemudian salah satu bintang dalam Bima Sakti adalah bintang kuning yang kita kenal dengan nama matahari. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, matahari ini, sistem peredaran matahari dikenal dengan istilah tata surya. Matahari punya keluarga. Tadi kan kita udah bilang, setiap bintang punya keluarga. Matahari punya keluarga. Matahari punya planet-planet. Di antaranya apa? Ada planet Bumi, ada planet Mars, ada planet Saturnus. Nah, itu semua keluarga matahari. Itu planet semua nggak bisa lari dari matahari. Nah, dia nggak bisa nempel melekat ke matahari, dia juga nggak bisa lari dari matahari. Kalau dia lari dari matahari, hancur. Melayang di alam angkasa luar. Kalau dia melekat ke matahari, kebakar, hancur juga. Nah, jadi lihat. Nah, planet yang ada di matahari ini, di seputar matahari, ada planet Mars, ada planet Venus, ada planet Bumi, ada Jupiter, ada Saturnus. Itu semua disebut keluarga matahari. Istilahnya apa? Tata surya. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, ada berapa sebetulnya keluarga matahari ini? Mari kita lihat dalam sistem tata surya, matahari sebagai bintang pusat, sebagai kepala keluarganya ini. Sebagai bintang pusat peredaran memiliki 8 planet. Memiliki berapa planet? 8 planet. Yaitu secara berurut dari yang paling dekat ke matahari, Merkurius. Nah, itu paling dekat. Ini matahari. Nah, planet yang paling dekat dengan matahari pertama adalah Merkurius. Makanya Merkurius itu luar biasa panasnya. Nah, kemudian setelah Merkurius, Venus. Habis Merkurius, Venus. Venus agak sedikit lebih jauh. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa yang satu bisa dekat, satu bisa jauh? Tergantung kekuatan gravitasinya. Tergantung kekuatan magnetnya. Dan tergantung besar kecilnya planet. Makin besar planet, makin besar dia punya magnet daya tariknya. Kenapa Bumi kalah dengan Matahari? Matahari lebih besar. Matahari ini jauh lebih besar daripada Bumi. Nah, kalau Bumi yang lebih besar, Matahari yang ikut Bumi. Tapi karena Matahari yang lebih besar, Bumi yang ikut Matahari. Nah, jadi sekali lagi tuh, Matahari ini bintang besar luar biasa. Nah, kemudian planet-planet ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah,
Planet yang apa namanya, planet-planet yang gravitasinya nggak seberapa, tentu dia lebih mudah ditarik oleh matahari untuk mendekat. Yang terdekat adalah planet Merkurius. Kedua, Venus. Ketiga, Bumi. Nah, Bumi ini urutan ketiga. Kemudian keempat, Mars. Kelima, Jupiter. Keenam, Saturnus. Ketujuh, Uranus. Kedelapan, Neptunus. Jadi ada 8. Tapi ada yang menarik, saudara. Ada yang menarik. Nabi Yusuf alaihissalam nanti akan ada tuh di bab kesekian, melapor ke ayahnya kalau dia bermimpi ada matahari dan bulan yang tunduk kepada dia, dan ada ahada asyara kaukaban, dan ada 11 kaukab. Kaukab itu artinya bisa bintang, bisa planet. Jadi Nabi Yusuf cerita ada 11 kaukab yang tunduk kepadaku. Ternyata belakangan ditemukan 3 lagi planet yang ada di tata surya, yaitu planet Ceres, Pluto, dan Sena. Nah sekarang saya tanya, tadi ada 8, kalau ditambah 3 jadi berapa? 11. Subhanallah. Jadi ternyata dari zaman Nabi Yusuf, Al-Quran udah menginformasikan, ya ikhwan, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat ada ahada asyara kaukaban, ada 11 planet. Begitu kita lihat di tata surya ada 11. Yang 8 tadi sudah kita sebut, ditambah Ceres, Pluto, dan Sena. Pluto dulu termasuk planet, ya ikhwan. Belakangan, saudara, ada konferensi internasional Astronomical Union. Saudara, mereka merubah definisi planet. Definisi dirubah. Ini ahli-ahli astronom barat nih, yang non muslim ini. Dirubah itu definisi astronomi daripada planet, sehingga Pluto yang tadinya masuk ke dalam planet dipecat jadi planet. Nah, jadi Pluto nggak disebut planet lagi. Kemudian Ceres nggak disebut planet lagi, Sena nggak disebut planet lagi, sehingga yang 11 dikurang 3 jadi berapa? 8. Nah, muncul pertanyaan kita, ini benar-benar konferensi yang fair, jujur untuk merubah definisi, atau sekedar mau lari dari kebenaran Al-Quran? Mau lari dari kebenaran Al-Quran, karena kan yang kumpul orang-orang kafir nih. Begitu ditemuin, waduh, Al-Qurannya umat Islam sebut 11, nih yang kita temuin 11, buru-buru yang 3 dibatalin. Nah makanya umat Islam perlu jadi astronot, umat Islam perlu jadi astronomi, umat Islam perlu berdebat dengan mereka tentang definisi planet, saudara. Tapi sekalipun mereka sudah batalkan yang 3, katakan 8, firman Allah dalam Al-Quran pasti benar, bahwa di sana ada ahada asyara kaukaban, pasti benar. Nah, mustahil Allah kasih informasi semacam itu salah, ya ikhwan. Kita nggak peduli walaupun itu orang barat mengatakan enggak, yang 3 itu bukan planet, itu kan definisi ente, bukan planet. Definisi ini kan bisa dikutak-katik. Nah, saya kasih contoh nih definisi dikutak-katik nih di Indonesia nih. Di Indonesia definisi miskin. Kalau disebut orang miskin itu yang gajinya sehari 20.000. Nah, jadi kalau ada orang penghasilannya sehari 20.000 disebut miskin. Begitu disebut 20.000 disebut miskin, maka keluar angka bahwa orang miskin di Indonesia ada 80 juta orang. Tinggi gak tuh? Tinggi. Kemudian ada yang nakal. Waduh, ini kalau laporannya 80 juta yang miskin ke internasional, Indonesia jadi negara miskin. Udah rubah definisinya. Miskin itu kalau yang penghasilannya sehari 10.000 saja. Atau sehari yang 10.000. Kalau 10.000 yang miskinnya makin banyak, dinaikin, saudara. Atau yang 10.000 baru disebut miskin.
Jadi bukan naik, jadi turunin dari 20.000 menjadi 10.000. Begitu definisi miskin diubah, yang miskin itu yang 10.000 per hari, maka 20.000 jadi miskin enggak? Enggak. Sehingga dari 80 juta turun, ternyata orang miskin di Indonesia hanya 40 juta. Padahal yang dirubah miskinnya apa angkanya? Angkanya yang dirubah, yang miskinnya tetap miskin ya kawan. Nah, lihat, itu namanya perubahan definisi. Jadi nanti laporan ke internasional, yang miskin di Indonesia hanya 40 juta. Nah, kira-kira jelas gak? Oh, nanti kalau 40 juta masih ketinggian, robah lagi definisinya, yang miskin itu yang penghasilannya 5 juta sehari. Nah, berarti kalau definisinya yang miskin itu yang berpenghasilan 5 juta per hari, berarti yang 10 juta miskin, bukan juta, ribu. Kalau yang 5.000 per hari baru miskin, berarti yang 10.000 miskin enggak? Enggak. Turun lagi angka kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia yang tadinya 40 juta orang menjadi hanya 20 juta saja. Saya mau tanya, sebetulnya yang turun orang miskinnya atau angkanya yang turun? Angkanya dikutak-katik. Nggak paham? Paham? Itu yang terjadi di kita punya negeri. Bukan di negeri kita aja, di mana-mana negeri, saudara. Jadi kadang-kadang kita dapat laporan, hebat ya, pemerintah itu dalam waktu 1 tahun angka kemiskinan turun. Ya angkanya diturunin, karena definisinya dirubah. Nah, kalau definisinya dinaikin, umpamanya dinaikin nih sekarang, yang berpenghasilan katakan 50.000 per hari terkategori miskin. Nah, maka angkanya naik, yang miskin di Indonesia menjadi 120 juta. Loh, kok angkanya bisa naik? Ya karena yang punya gaji 50.000 dianggap gaji per hari 50.000 dianggap miskin. Itu yang dimaksud definisi. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya, kalau gitu definisi bisa dimainin nggak? Bisa. Talaub dengan definisi bisa tidak? Bisa. Definisi bisa dikutak-katik nggak? Bisa. Begitu juga definisi planet. Ini planet udah ketemu 11 sesuai dengan informasi Al-Quran. Pakai dipecat yang 3 ya kawan. Pakai dibilang enggak, nih yang 3 bukan planet nih. Padahal Pluto dari dulu, kalau anda belajar katakan ya, semasa saya, waktu saya SMP, SMA, itu tahun akhir 70-an, awal 80-an, itu Pluto masih planet. Kalau saya buka tuh buku-buku astronomi, planet Pluto disebut planet Pluto. Saudara, baru belakangan ini aja Pluto bukan disebut planet. Kenapa? Dalam rangka itu tadi, jangan sampai jumlahnya 11. Karena kalau jumlahnya 11 berarti sama dengan informasi Al-Quran. Kalau jumlahnya 8 kan jadi nggak sama dengan informasi Al-Quran. Nah, saya tanya sekali lagi, kalau begitu kita wajib waspada gak dengan definisinya orang-orang kafir? Wajib. Nah, kalau gitu umat Islam harus pinter tidak? Harus. Jadi kalau umat Islam pinter menguasai astronomi ke depan, maka umat Islam yang bisa menetapkan definisi. Jangan kita berikan definisi itu kepada orang kafir. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Itu nanti kita bahas. Nanti ada babnya soal planet yang 11 tadi. Tapi inilah yang kita lihat, Allah punya ciptaan. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini sekedar gambar. Itu yang paling bawah. Yang paling bawah itu kita umpamakan. Ini cuma ilustrasi saja. Ini hanya ilustrasi. Tahu ilustrasi? Gambaran. Yang paling bawah itu gambaran alam semesta. Di dalamnya ada jutaan galaksi. Nah, galaksi itu model-model tuh. Ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya bulat. Lihat gak? Macam-macam itu bentuknya. Nah, itu yang bentuknya aneh, macam-macam itu, yang spiral, yang oval, dan seterusnya, itu semua kumpulan bintang-bintang. Itu galaksi. Nah, makanya di situ kita beri titik-titik. Kenapa? Di dalamnya tuh jutaan bintang. Titik-titik itu bintang. Nah, jadi ada jutaan galaksi. Nah, terus salah satu galaksi kita tarik ke atas. Nah, itu galaksi Bima Sakti, galaksi di mana kita hidup. Begitu kita tarik di atas, bentuknya spiral, ini galaksi Bima Sakti. Ada jutaan bintang. Salah satu bintang disebut bintang kuning. Kita tarik lagi ke atas.
bintang kuning. Itulah sistem matahari atau yang kita kenal dengan istilah tata surya. Nah, kemudian perhatikan di sekitar matahari, perhatikan ada garis-garis melingkar kan? Nah, garis-garis melingkar itu orbit tempat jalannya planet. Nah, itu garis yang paling dekat dengan matahari. Nah, itu yang tadi kita sebutkan, yaitu tempat jalannya Merkurius. Ya, baris yang kedua itu tempat jalannya Venus. Baris yang ketiga itu tempat jalannya Bumi. Baris yang keempat itu tempat jalannya Mars dan seterusnya. Nah, berarti saya mau tanya, saudara, ini kalau kita lihat matahari kecil di tengah-tengah galaksi, galaksi kecil di tengah-tengah alam semesta. Lalu manusia ukurannya segimana? Nah, saya mau tanya, manusia jadi ukurannya segimana sekarang? Nah, kita lihat tuh, itu di paling bawah saja matahari nggak kelihatan. Naik di tingkat kedua matahari masih belum kelihatan. Naik tingkat 3 baru matahari itu kelihatan. Terus di matahari yang kelihatan tuh bumi kecil, cuman setitik. Jadi manusia segede apa? Manusia titik dalam titik dalam titik dalam titik 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 kecil. Kecil gak manusia? Kecil. Jadi apa yang kita sombongkan? Apa kita mau angkuh? Kita makhluk yang kecil, yang kalau Allah mau hancurkan sebentar. Nih alam semesta nih kalau mau hancurin, oh sebentar ya kawan, hancur lebur. Termasuk manusia-manusia aja. Ini kalau diputar sama Allah ini, galaksi ini, kita nih sama juga di blender ini. Habis semua kita ya ikhwan. Tapi sungguh pun kita kecil, tapi kita dicinta sama Allah, dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna Bani Adam, kami muliakan Bani Adam, kata Allah. Allah cinta kepada Nabi Adam dan kepada yaitu turunannya ya ikhwan. Walaupun kecil, tapi yang paling besar mendapat perhatian Allah. Walaupun paling kecil, tapi yang paling berat mendapat tugas. Untuk apa? Untuk mengelola alam ini semampu kita. Subhanallah, ini alam dikasih kita, ayo kelola itu manusia. Berarti dahsyat perhatian Allah kepada manusia, kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia ini kecil, tapi Allah kasih yang namanya otak di dalam dirinya, yang dia bisa putar, dia bisa kelola alam semesta ini dengan otak yang ada dalam dirinya, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, kalau gitu saya mau tanya, apa manusia boleh sombong? Boleh angkuh? Manusia besar atau kecil? Kecil atau titik? Titik atau titik lagi? Nah, jadi jangan sombong. Sampai sini paham? Baik, sekarang kita lihat masih teori sains modern. Teori ilmiah, ini kembali nih soal tadi visitati ayyam. Apa sih hubungannya ini dengan visitati ayyam? Mari kita lihat. Teori ilmiah menyatakan, teori ilmiah, nah, bukan Al-Quran nih, teori ilmiah, ilmu astronomi. Teori ilmiah menyatakan bahwasanya kosmos, jagat raya, alam semesta, yang merupakan himpunan dari ribuan bahkan jutaan galaksi, yang menghimpun jutaan bahkan bermiliar-miliar bintang. Kalau digabungin jadi miliar. Kalau satu ini jutaan galaksi, kalau dihimpun menjadi miliar. Diperkirakan oleh para ahli astrofisika telah berumur 15 miliar tahun. Itu perhitungan manusia. Ada yang nanya, bagaimana bisa dihitung bumi ini umurnya atau alam semesta ini umurnya 15 miliar tahun. Terus dari yang 15 miliar tahun ini sedang sistem tata surya itu matahari dan keluarganya tadi, diperkirakan berumur 5 miliar tahun. Alam semestanya 15 miliar tahun sudah sangat lama, tapi untuk matahari, bumi dan sekitarnya itu 5 miliar tahun. Bagaimana cara ngitungnya? Perkiraan ini berdasarkan perhitungan data-data tentang proses perpadatan, kondensasi, dan proses pengecilan kumpulan gas primitif atau nebula primer yang beredar, kemudian proses ledakan dahsyatnya yang menimbulkan pecahan berupa potongan-potongan benda keras, selanjutnya masuk dalam proses pembentukan berbagai benda langit di alam semesta.
Saya kasih yang ringan dulu. Sekarang ini kalau kita punya batu, bawa ke laboratorium. Nah, begitu dilihat di laboratorium langsung ketahuan. Oh, ini batu bukan plastik. Ini umurnya baru sekian puluh tahun. Oh, ini batu lama. Oh, ini batu tua. Ini batu baru. Bisa ketahuan. Bagaimana alat itu membaca? Dia membaca dari sisi kepadatannya. Karena yang namanya tambang di dalam tanah ini itu ada prosesnya. Bagaimana munculnya minyak bumi, saudara, itu proses terjadinya minyak bumi nggak sehari dua hari. Nah, jadi mereka pelajari bagaimana jadinya emas, bagaimana jadinya nikel, bagaimana jadinya aspal, bagaimana kayu itu berubah jadi batu, bagaimana bebatuan itu muncul dan seterusnya. Itu ada hitungannya. Nah, jadi kalau dipisah-pisah, batu ada hitungannya, besi ada hitungannya, logam ada hitungannya, emas ada hitungannya. Nah, berdasarkan ilmu perhitungan seperti tadi, itu yang mereka gunakan untuk menghitung bumi. Oh, ini bumi, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada aspal. Nggak mungkin bumi ini umurnya cuma setahun 2 tahun. Nggak mungkin bumi ini umurnya cuma 1000 atau 2000 tahun. Karena minyaknya ada, berprosesnya sudah sekian ribu tahun. Sedangkan nikelnya aja sudah berproses sekian ribu tahun. Nah, berarti bumi ini memerlukan waktu yang lebih panjang lagi untuk menjadi sebuah bumi. Nah, jadi ini namanya ilmu astrofisika. Mereka menghitung itu, ya ikhwan. Nah, bukan itu. Kita soal ilmu ini, mau percaya enggak percaya itu urusan lain. Cuman yang saya mau garis bawahi, ini bukan Al-Quran, ini ilmu sains, ilmu astronomi. Nah, yang ingin kita ambil kesimpulan di sini, mari kita lihat. Alam semesta yang begitu luas dan menakjubkan, dengan jumlah galaksi yang tidak terhingga dalam ilmu manusia, serta memiliki sistem yang begitu teratur dan indah. Semua itu terjadi melalui satu proses yang sangat panjang dan lama sekali, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi paling tidak kita bisa ambil kesimpulan dari ilmu astronomi. Ada yang bilang bumi ini terjadi 5 miliar tahun, ada yang bilang alam semesta ini 15 miliar tahun, terserah. Itu para ahli mau bicara berapa miliar tahun, berapa juta tahun, itu urusan mereka. Yang penting yang jadi urusan kita ini adalah subhanallah, fakta ilmiah yang menyatakan bumi ini terjadi selama sekian selama sekian miliar tahun. Itu menunjukkan bumi ini dan alam semesta di mana terjadinya melalui proses yang panjang. Bicara tentang proses, Al-Quran sudah bicara belum? Sudah. Al-Quran menyatakan penciptaannya berapa hari? Fi sittati ayyam. Sittati ayyam ini ada berapa makna tadi dalam Quran? Ada yang 24 hari satu harinya, ada yang 1000 tahun per harinya, ada yang 50.000 tahun per harinya. Nah, bukan nggak mungkin di sana ada satu hari yang lebih lama lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, kan Al-Quran nggak ngebatasin. Allah kan nggak menyatakan fi sittati ayam. Sittati ayam yang mana? Enggak, Allah nggak sebutkan. Apa sittati ayam yang kali 24 jam? Apa sittati ayam yang kali 1000 tahun? Apa sittati ayam yang kali 50.000 tahun? Jangan-jangan di sana ada sittati ayam yang lamanya jauh lebih lama dari itu. Tapi yang kita ambil bahwa penciptaan alam semesta ini melalui proses yang sangat panjang, dan ternyata itu dibenarkan oleh ilmu astronomi, dibenarkan oleh sains modern. Sains modern baru kemarin ngomongnya, Al-Quran sudah diturunkan 15 abad yang lalu. Indah tidak Quran? Ajaib tidak Al-Quran? Dahsyat tidak Al-Quran? Ini luar biasa Al-Quran, the power of Quran. Jadi Quran ini punya kekuatan yang luar biasa. Al-Quran mampu menyampaikan kepada kita informasi, saudara, yang baru abad ini para ulama, para ahli sains membicarakannya. Baru abad ini mereka diskusi, mereka bicara, mereka periksa bebatuan-bebatuan di bumi, mereka teliti, mereka selidiki, baru mereka bisa mengambil kesimpulan. Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita 15 abad yang lalu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Kira-kira pelajaran hari ini jelas tidak? Paham semua? Jadi pelajaran apa yang kita dapat barusan? Tentang keagungan Al-Quran. Agung tidak Al-Quran? Indah tidak Al-Quran?